Ini Elohim. Tentang Elohim mengutuskan manusia, Musa tidak tahu, benar? Benar? Kamu bikin pertanyaan yang pertanyaan tidak masuk di akal. Gini apa? Allah yang dikenal Musa diklaim oleh Kristen sama dengan Allah yang dikenal Kristen. Selesai. Sekarang Musa tidak mengenal Yesus. Sesembahan Musa, dengar, simak baik-baik. Musa tidak mengenal Yesus. Berarti Musa tidak tahu bahwa ada utusan manusia yang jadi Tuhan, benar? Bang, begini saya jawab ya bang. Jadi begini, Musa, saya sudah katakan tadi, secara fisik Yesus datang itu dia tidak tahu, tidak mengenal Yesus. Oke, soal fisiknya oke. Belum saya selesai bicara, kau potong lagi. Tetapi Anda tahu enggak bahwa Musa menubuatkan tentang Mesias, bahwa Mesias akan datang. Apa arti Mesias? Ya, Mesias itu adalah hamba yang menderita. Banyak kali yang menderita di zaman setelah Musa. Kenapa bukan Mesias? Dengar dulu. Kecuali apa? Musa menubuatkan Tuhan. Ah, itu gini bang. Soal Musa menubuatkan Mesias masih oke. Tapi soal Musa menubuatkan Tuhan tidak pernah. Mesias apa yang diurapi? Iya, dengar dulu kak. Saya belum selesai. Bagaimana kamu ini potong-potong? Oke. Bagaimana kau bicara panjang-panjang, saya biarkan. Jadi begini, Musa menubuatkan Mesias. Ya. Nah, menurut tradisi Yahudi, ya, Mesias itu akan datang untuk apa? Untuk pertama, membebaskan manusia dari segala pelanggaran dosa. Di mana tuh ayatnya? Nanti saya akan lihatkan. Jangan dulu kau potong. Oke, ajaran Musa ya, jangan ajaran perjanjian baru, ajaran Musa ya. Bukan ajaran Musa, ini kan nubuatan. Ini ya, bang, kita lagi nyocokin kolerasi karena ibaratnya gini. Kamu menghubungkan gini bang, Musa, kehidupan abang Musa Kristen mengaku dirinya Abrahamik. Abrahamik itu sangkut pautnya sama Yahudi ajaran pertamanya. Kamu lagi masuk lagi ke Abraham. Jadi ibaratnya Kristen ini benar nggak daripada Musa, atau Kristen ini klaim seakan-akan sama seperti Musa padahal beda. Buktinya Musa tak kenal Yesus. Ya iya memang. Ya udah, karena dia tak kenal Yesus, dia juga tidak berpaham Tuhan jadi manusia. Tunggu, abang, saya mau tanya sama abang. Kira-kira jarak Musa dengan Yesus kira-kira apakah? Iya, saya sama? tahu, saya paham maksud abang, saya paham. Sekarang begini bang, sekarang saya abang paham. di zaman sekarang ini ya, saya paham. kasih ilustrasi. 100 tahun akan datang, anak cucumu mengenal saya tahu, saya paham. Musa enggak tahu wajah Yesus. Musa, gini bukan tentang kedagingan. Iya, kita bukan berbicara tentang kedagingannya. Berarti Musa enggak kenal kedagingannya. Soal keilahian Yesus, Musa tahu enggak? Jadi gitu bang, abang menggunakan cara pikir abang. Abang, tunggu dulu, saya ulang lagi. Musa tidak mengenal secara fisik itu Yesus seperti apa. Tetapi Musa menubuatkan tentang Yesus. Gimana? Yaitu Mesias. Mana? Kita mau masuk ke situ mau panjang bang, kita punya cerita. Ya udah, masalah Mesias bukan Tuhan. Tapi saya tanya dulu kamu, kira-kira Musa menubuatkan tentang Mesias tidak? Dia mengatakan seorang nabi akan dibangkitkan, bukan Tuhan. Ya. Nabi, bukan Tuhan. Itu nubuat bukan? Ya nubuat nabi. Ya, kalau dia nubuatkan Tuhan selesai masalah. Dia nubuatkan nabi. Ya, clear ya. Yesus itu datang bukan hanya sekedar nabi, bukan ya itu pemahaman kalian. Ini yang kita tanya, ajaran Musa. Kembali lagi kepada pemahaman. Kalau gini bang, kalau ajaran kalian mau meyakini bahwa Yesus Tuhan, itu ajaran kalian. Yang kalian klaim dari ajaran Musa. Masalahnya Musa tidak pernah menubuatkan Tuhan. Yang dinubuatkan nabi. Dia sudah tadi dia jawab Musa menubuatkan, sekarang dia tarik lagi pernyataan ini. Iya, menubuatkan nabi. Gimana? Bisa gini, saya nubuatkan seorang penyanyi, enggak mungkin yang datang itu seorang orang congkel god, enggak mungkin. Tentang Mesias, mau saya buka? Iya, udah, Mesias bukan Tuhan. Kapan Musa bilang Tuhan akan datang dalam bentuk manusia? Meralat omongannya, enggak pernah. Kasih nampak ayat Musa ngasih tahu Tuhan akan bangkit nanti dalam bentuk manusia, kagak ada nabi. Dengar, ini dengar ya, dalam Ulangan 18 ya ayat 15 sampai 19. Seorang nabi di tengah-tengahmu dari antara saudara-saudaramu
sama seperti aku. Oke? Sama seperti aku. Dan Sama seperti aku, sama-sama manusia, sama-sama nabi. Belum selesai. Gimana sih? Dan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan. Ya nabi. Dibangkitkan. Ya. Nabi. Iya, taruhlah anggaplah Anda katakan nabi. Oke. Tetapi nabimu udah bangkit enggak? Hah? Kamu Bangkit? punya nabimu itu, sekarang saya tanya sama nabimu. Gini, ini Musa ngomong bukan bangkit dari kubur. Apa paham nggak ayat tersebut? Allahu Nabimu Akbar. bangkit tidak? Saya Bang, tanya. itu ayat tersebut Loh, Anda bilang jawab dulu. tentang kelahiran Nabi. Ya, dengar. Dulu, Anda punya nabi kan? Bang, Sekarang saya ayat tanya, tersebut nabimu lagi udah ngomong bangkit apa? Coba teliti dulu ayat tersebut lagi nggak? ngomong Dengar dulu, apa. Anda kan mengatakan Yesus nabi. Sekarang saya tanya Iya. perbedaan nabimu dengan Yesus. Apa? Yesus Nabi mati? Yesus mati bangkit. Nabimu mati di mana? Di mana? Ya Di udah, kubur. coba lu jual ke Hindu, nggak ada yang percaya itu orang bangkit. Itu cuma Kenapa keimanan kamu lu doang. berikan ke Hindu? Tidak ada. Iya, cerita karena Hindu itu sini. manusia dan beragama. Yang Oke, dipahami maksud oleh saya, Kristen bahwa dia sabar adalah saja. bangkit, Saya itu dalam mengiyakan. keimanan Bapak. Daman, Yang saya enggak perlu saya mengiyakan pernyataanmu sama-sama oke, sama-sama nabi. Sekarang saya tanya, nabimu bangkit? Masalahnya Musa nggak ngomong bangkit dari kubur. Musa kan bernubuat Coba saja. tunjukin ayat tersebut. Musa lagi bilang Nabi bangkit dari kubur. Coba bilang di situ. Di mana? Dari mana kita pahami bahwa itu Nabi bangkit dari kubur? Yang mana? Dibangkitkan bagimu oleh Tuhan. Ya Allahmu. udah. Dia harus kamu dengar. Iya, di antara kamu tadi kan. Ini kau ini bagaimana ini? Daman, jangan Dari kamu- mana kita pahami jangan kalau kamu itu bangkit buat daripada kubur? pernyataanmu Allahu itu Akbar. Menurut pendapatmu sendiri. Kamu tidak Bentar ya. paham tentang Bible. Bagaimana kamu lebih tahu dari saya? Sabar. Jadi Ulangan Anda 18 itu ya. jangan membuat pernyataan-pernyataanmu sendiri. Lalu ketika saya mengalah dengan pernyataanmu. Yesus Nabi, oke. Junjunganmu Nabi. Sekarang saya tanya, kenapa mati? Kenapa satu bangkit, satu tidak bangkit? Di mana kesaktian nabimu? Sekarang saya tanya, satu udah dikubur, satu di surga. Mana yang mau diikut? Coba. Saya tipu-tipu bang. Jadi gini. Ini bangkit, kita tekan. Dalam bahasa Indonesia apa artinya? Aduh, bagilah. Untuk muncul, Alkitab untuk itu tidak muncul, dili- untuk muncul, untuk berdiri, untuk datang. Penulisan Alkitab bukan bahasa Indonesia. Ya, Ya. Allahu Akbar. Pakai bahasa Yunani kalau perjanjian baru. Perjanjian lama pakai bahasa Ibrani. Lala bang. Di situ Makasih ya, baru Bang. bisa dikonfirmasi. Kamu membuka kamus bahasa Indonesia. Beda bang. Kalau Yunani satu kata bisa berarti 90 kata. Kalau Indonesia ya itu ya jadi setan. Ya. Sekarang Begitu. Bang. Jadi begitu bang. Anda itu nggak bisa membuka kamus bahasa Indonesia. Buka bahasa Yunaninya bang. Iya. Bohong terus. Begitu Daman. Iya. Jadi kita itu harus fair kalau diskusi. Iya. Bagaimana? Diskusi itu harus fair Daman. Iya. Iya, bohong ya Jadi terus. Udah benar. Anda tidak boleh memaksakan ya apa yang anda yakini dan Anda percaya. Nggak bisa dong kamu transfer ke kami untuk ikut apa maumu. Enggak. Ini gini, dia. Seorang nabi dari tengah-tengahmu. Pertama bukan Tuhan. Oke. Seorang nabi dari tengah-tengahmu dan di antara saudara-saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Allah. Bagimu oleh Allah. Allahmu dialah yang harus kamu dengarkan. Artinya nabi doang. Bang, bicara apa ini Daman? ibaratnya gini, andaikan aku Musa dan Anda adalah murid Musa. Nanti yang bangkit nabi, kira-kira jadi Tuhan nggak? Bang, informasi yang aku Sekarang kasih saya ke tanya, abang, Abang, gini, berarti Anda informasi yang aku kasih ke abang, yang abang itu adalah merupakan muridku, aku bilang, wahai abang Leon, yang nanti bangkit nabi, kira-kira jadi Tuhan nggak? Jangan Anda batasi kuasa Tuhan. Jangan engkau batasi. Loh, Bang, otak itu tidak bisa menyalahi informasi.
Kalau saya udah bilang, kan cara pikirmu. gini, Tapi saya bilang, Bang, Anda mengabaikan cara pikir pelatih, Tuhan. misalnya gini, saya bilang kepada Abang, Bisa. pelatih Indonesia namanya Sinteyong. Bisa nggak tiba-tiba pelatihnya jadi Bambang Pamungkas? Bisa nggak? Nggak bisa. Itu tidak berdasarkan apa yang Ya udah, pertanyaan saya, Tidak kenapa di- Tuhan kasih otak, Bang? Loh, Tuhan kasih otak bukan kamu. Kalau kamu bisa pikirkan tentang Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Iya, kalau kamu bisa pikirkan tentang Tuhan, berarti kamu sudah melebihi dari Tuhan. Berarti Tuhan jadi kamu. Ya udah. Iya, Kok Abang bisa pikirin Tuhan? Tuhan maunya gini, Tuhan Iya, harusnya cara gitu. pikir Pada Tuhan mulanya itu, dia Abang. adalah firman, dia keluar dari firman. Kok Abang bisa berpikir? Loh, itu Abang nonton pewahyuan gimana itu? Semua, Abang, pewahyuan semua itu. Bible Nah, ini gini. diwahyukan untuk dicatat. Oke. Kamu Oke. mau apa lagi? Oke, sekarang jawab. Semua pewahyuan, Abang. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman, firman bersama Bapa. Oh, nggak adil. Saya belum jawab Rob ya. Oke, gini, saya harus jawab Rob. Siap, itu kita lanjut ke Yohanes 1 ya. Oke, saya jawab Rob. Rob itu dalam bahasa Indonesia namanya polisemi, dalam bahasa Arab namanya istirak. Arti istirak satu kata banyak makna. Nggak akan punya makna kecuali punya ada yang namanya keterangan. Ini ilmiah. Namanya polisemi. Contoh, kata kepala. Kata kepala ini tidak bisa diputuskan maknanya sebelum ada keterangan. Contoh, kepala pusing, organ tubuh. Kepala negara, pemimpin. Menunjukkan apa? Wajibnya ada kata keterangan. Sama seperti kata Rob. Kalau Rob doang tidak ada makna, kecuali Rabbul Alamin, pemilik langit dan bumi. Rabbul Balad, presiden. Rabbul Balad, presiden. Rabbul Mal, pemilik harta. Rabbul Baiti, pemilik rumah. Jadi Rob ini tidak serta-merta jadi Tuhan. Kapan dia jadi Tuhan tergantung kata keterangan. Kalau kata keterangannya Rabbul Alamin, Tuhan pemilik langit dan bumi. Kalau kata keterangannya Rabbul Mal, pemilik harta, ya berarti orang yang punya harta. Selanjutnya Rabbul Balad, berarti yang mempunyai negeri. Selanjutnya Rabbul Bait, berarti orang yang punya rumah. Sama seperti kata bisa dalam bahasa Indonesia. Apakah bisa diartikan secara langsung? Tidak bisa. Tergantung kata-kata penerang. Contoh, bisa ular, racun. Bisa menulis, kemampuan. Ada berapa bisa? Ya 2. Gitu, Bang. Jadi menurutmu kesimpulannya Muhammad bukan Rob? Tergantung. Kalau dia jadi pemilik harta, Robbul Mal. Tidak boleh begitu. Harus Ya, ambil Rob kesimpulan. sendiri nggak ada makna. Rob apa yang Anda mau? Saya bilang gini. Ambil kesimpulan dulu. Menurut Anda, kepala itu apa artinya? Menurutmu Coba jawab apa? ini. Menurut apa? Menurutmu? Ya kan, kita kasih ilmu, nggak ngerti Apa juga yang nih. kamu kasih definisi tadi, silakan. Kamu mau bagian mana? Sekarang saya Ya udah, tanya. setelah saya jabarin ilmu bahasa Indonesia dinamakan dengan kata-kata polisemi, nggak ngerti, itu kelas 2 SMP loh. Sekolah nggak dulu? Iya, jadi makanya saya tanya ulang. Terserah kamu Bang, mau definisikan seperti apa itu. coba Rob. jawab. Menurutmu Muhammad itu Rob bukan? Gini jawab. Ini cara pikir. Nggak, kita masuk ke situ. Kita masuk ke situ. Aduh, ini tidak ada jawabannya. Kenapa Anda marah setelah dijawab? Ya, saya Enggak, katakan kenapa terserah. Anda marah setelah dijawab secara ilmiah? Saya jawab. Begini, terserah kamu mau definisikan itu Rob seperti apa. Menurutmu? Bukan saya, otak kita. Ilmu sastra bahasa Indonesia, ilmu sastra bahasa Arab. Yang orang Kristen Arab pun pakai sastra itu. Istilah satu namanya. saja saya Mau tanya Kristen sama Arab, kamu. kalau ada Hindu di Arab juga pakai sastra itu. Daman, saya cuma tanya satu sama kau. Terserah kamu mau definisikan apa itu Rob. Rob itu nggak punya mana kalau sendiri, namanya lafal mumalah. Mau Kristen Arab juga paham itu. Kristen Arab nih, nggak usah yang paham Al-Quran. Makanya saya mau minta pengakuan dari Muhammad itu Rob bukan? Nggak ada mana Rob apa. Saya akan menanyakan Rob apa. Rob apa Kamu yang kamu mau? Rob apa? Kalau Anda mengatakan Rabbul Alamin, bukan. Kalau mengatakan Anda Rabbul Balad, iya. Kalau Rabbul Mal, iya. Kalau Rabbul Bait, iya. Tapi kalau Makanya saya tanya. Rabbul Alamin, bukan. Daman, makanya saya bilang terserah kamu mau definisikan itu Rob yang mana. Bukan saya yang definisikan kaedah bahasa Arab. Mau Yang Kristen saya Arab tanya juga sama pakai kamu, itu masalahnya. kamu jawab saja ya. Ya atau Allah, tidak. bodoh kali orangnya. Aduh, Coba astagfirullah. kamu jawab saja ya atau tidak. Muhammad itu Robmu bukan? Rob apa yang Anda mau? Nah ini muter lagi. Dia tidak berani mau mengatakan. Oke, Kalau Anda sekarang bilang gini. tidak. Analoginya coba jawab ini, Bang. Dengar Oke. dulu, dengar, tuh, Sekarang dulu, gini. dulu, Bang. Sekarang gini. Dulu, Bang. Bener nggak Saya Prabowo dulu. itu kepala? Coba Bentar. jawab. Coba jawab. Anda Coba jawab. mau Bener nggak jawab Prabowo saya. itu kepala?
Saya Coba mau jawab. tanya sama Bener kamu, enggak Pak? Prabowo itu Daman, kepala? dengar dulu. Coba jawab. Kita Sabar, pakai Daman. otak sekarang. Bener enggak Sabar. Prabowo itu Daman, kepala? Daman, Coba jawab. sabar. Sekarang kita Tarik pakai nafas otak. dulu, tarik nafas Sekarang kita pakai otak. Itu Prabowo kepala apa bukan? Coba jawab pakai otak. Itu Prabowo kepala apa bukan? Coba jawab. 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 Analoginya tidak cocok dengan itu. Coba jawab, itu kata-kata yang sama-sama polisemi yang diajarkan kelas 2 SMP. Apakah Anda tidak diajarin itu pas kelas 2 SMP? Anda itu Kelas 2 SMP nggak diajarin itu. bagaimana? Anda sekolah di mana? Justru saya tanya sekolahmu seperti Iya, itu di sekolah diajarin kata-kata yang namanya polisemi. Allahu Akbar nih, saya buka nih. Saya kayaknya bohong sama ya. kamu. Terserah kamu mau definisikan Muhammad seperti Bukan definisi terserah saya, diajarin oleh guru kelas 2 SMP. Ya Allah. kamu Daman menurut Lucu orang, ya Allah. itu rob bukan. Nih, polisemi Anda cuma adalah jawab saja ya atau tidak. fenomena bahasa di sebuah kata ataupun satuan bahasa yang memiliki lebih daripada satu makna yang saling berhubungan. Maknanya banyak, tergantung kata keterangan. Makanya saya bilang, kata keterangan apa yang Anda mau robnya? Tidak ada Robbul Alamin kah? bahasa Arab abang tidak ada Abang, seperti Kristen abang Arab ini. juga pakai kaedah itu. Kristen Arab pakai sastra Arab, Bang. Kristen Arab pakai sastra Arab. Kristen Arab juga pakai sastra Arab. Kristen Arab juga pakai sastra Arab. Orang Kristen Arab paham yang namanya kata-kata polisemi. Nama orang Kristen Arab juga paham yang namanya kata-kata istirak. Ini ketakutan ini Daman. Bukan ketakutan, Anda terkejut karena jawabannya terlalu masuk otak. Jujur. Sama, coba jawab. Coba jawab saya sekarang. Prabowo kepala apa bukan? Coba jawab. Jawab. Prabowo, oke. Saya langsung terangkan saja. Gini penerangannya. Oke. Apakah Prabowo adalah kepala? Iya. Apakah yang ada di atas leher adalah kepala? Iya. Ada berapa kepala? 2. Apakah yang jadi masalah? Tidak ada yang jadi masalah. Karena apa? Tergantung kata-kata terangan. Kalau kepala daerah, kepala negara berarti Prabowo. Kalau kepala pusing artinya otak. Tergantung kata-kata penerang. Oke. Kalau dibilang kepala pusing ya berarti ini. Ya, kalau dibilang kepala negara ya berarti Prabowo gitu. Itu namanya polisemi. Sekarang kata Rob juga sama dinamakan dengan kata-kata istirak. Dalam bahasa Indonesia namanya polisemi. Ya. Kalau Anda menanyakan apakah Nabi Muhammad Rabbul Alamin? Bukan. Tapi apakah Nabi Muhammad Rabbul Balad? Benar. Apakah Nabi Muhammad adalah Rabbul Bait? Benar. Apakah Nabi Muhammad adalah merupakan kamu itu on off? Bagaimana kita itu Yesus satu kali bilang Tuhan. Nggak pernah dia bilang, masa bohong. Nggak pernah dia bilang Tuhan. Oh, bohong aja bang nih. Nggak pernah. Bohongin orang aja. Yesus Nggak pernah. itu ketika kau mengatakan manusia, oke, iya. Abang pas dulu pelajaran Indonesia nggak kan? Ini kita curhat. Bang, abang dulu pas bahasa Indonesia abang bolos kemana aja bang? Bang jujur ke saya. Dulu pas pelajaran bahasa Indonesia bolos kemana aja? Nampak kali. Nggak dulu kan ada ini pas ujian bang. Pas ujian akhir kira-kira abang naik kelas nggak bang? Kayaknya abang nggak naik kelas ya? Abang pertanyaan saya Nggak, dulu, Bang. jawab, so tanya ke yang lain. Iya. Bagaimana? Kayaknya iya. Apa namanya itu kayaknya abang ini ya dulu nggak lulus ya sekolahnya bang atau bagaimana? Iya, Nggak, materi bahasa Indonesianya jauh banget nggak ngerti ya bang. Justru saya sampai SD bang, saya cuma SD, tapi makanya nggak ngerti ya. Saya ukur kamu dengan SD saya jauh sekali. Ya udah berarti gini, coba jelasin kata-kata polisemi apa? Ya udah bang. Coba jelaskan ke saya arti kata-kata polisemi. Oke. Loh saya kan SD, kamu lebih. Ya udah, coba jelasin ke saya arti kata-kata polisemi. Enggak, saya SD, saya tidak paham. Ya udah, berarti abang nggak paham apa-apa ilmu ya. Dengerin orang yang berilmu, selesai kan? Tetapi abang tidak bisa dapat. Ya udah, dengarkan bapak guru menjelaskan kata-kata polisemi kepada anak SD. Benar, setuju nggak? Anak SD tidak bisa jawab. Bagaimana anak SD? Nggak bisa jawab kan tadi udah ku jawab secara teori, secara materi. Nggak ada jawaban. Makanya kalian itu gini, ketika bertanya kalian sebenarnya ada jawaban yang kalian inginkan. Ketika dijawab kalian kejang, marah-marah, kan lucu. Udah jelas, ya udah Rob apa yang anda mau, Rob apa yang anda mau, Rob apa? Terserah, kamu mau bilang Rob apa? Oh yaudah Rob, berarti Rob. Oke, Rob dalam maksud saya Nabi Muhammad adalah Rabbul Balad dan Rabbul Bait. Selesai. Buat pengakuan dulu bahwa Muhammad adalah Rob. Iya, teman-teman muslim percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rabbul Baiti dan Rabbul Balad. Selesai. Iya sudah, yang penting sudah Selesai. jawab. Saya puas ketika abang jawab.
Oke. Begitu Rabbul juga Baiti saya pemilik tidak rumah, mengelak. nggak mesti Nabi Muhammad. Saya juga Rabbul Baiti. Iya. Rabbul Balad pemimpin negara. Ya udah, saya juga suatu saat bakal jadi Rabbul Balad. Selesai, apa jadi masalah? Betul, Muhammad kan tidak pernah jadi presiden. Ya udah, maksudnya kalau dia jadi presiden namanya Rabbul Balad. Kan ini tentang istilah. Aduh. Iya, Serius, iya, bener-bener nggak sekolah ya bang? Serius? Saya penting, saya sudah puas, abang sudah jawab. Iya. Entah dia rob apa, saya tidak, bukan itu yang saya kejar. Ya. Rob ya, yang penting rob aja ya. Yang Oke, penting ya, rob ya, aja gitu. Ya, ya, ya. Rob. Ya, Rabbul Balad, Rabbul Bait, Rabbul Mal, banyak itu. Ya, Gitu. makanya saya baru dapat pengetahuan dari kamu ini tentang rob-robnya ya. Oh, ternyata rob ada tingkatan. Ada begini. Bukan ada begini. tingkatan, mekanisme bahasa gimana sih? Oh, taruhlah mekanisme. Kepala, Oke. ya, kepala negara dan kepala pusing. Apakah itu tingkatan? Bukan, mekanisme bahasa. Sekolah di mana sih abang? Ya sudah bang, saya cuma SD, abang kan lebih tahu tuh. Serius SD bang? Nggak, ini serius SD doang. Nah, Serius. iya, Nggak, ini serius. Nggak, ini kita ngomong serius, bener SD doang. iya. Oh, nanti abang buka di Google polisemi, pelajari gitu. Polisemi. Jangan nggak usah dengerin saya. Tunggu, Bang. Buka di Bang, saya Google tulis dulu. polisemi. Saya tulis dulu bang. Apa? Polisemi namanya. Politeknik. Polisemi, polisemi tulis. Bentar. Polisemi. Oh iya. Nah, lihat Ini itu saya dapat kaidah ilmu bahasa lagi Indonesia. sama abang ini. Aduh, ini luar biasa ini abang menjelaskan ini luar biasa. Ya, jadi itu bang. Kesimpulannya, ya, masing-masing kita beriman kepada Tuhan yang berbeda. Oke? Setuju? Oke, kita ngomong secara logika sekali bisa nggak? Ini nggak, aku nggak akan tanya Bible nih. Nah, saya tanya dulu. Saya dulu komentar. Abang kan banyak sekali komentar tadi. Oke. Jadi kita memiliki junjungan yang berbeda, oke? Setuju? Ya, udahlah ya. Jadi Oke. karena kita memiliki junjungan yang berbeda, berarti tidak ada sesuatu yang bisa dipaksakan di situ, bang. Abang meyakini bahwa Tuhan abang seperti ini, saya tidak bisa protes. Karena itu keyakinan abang. Begitu juga sebaliknya. Ketika kami katakan Yesus Tuhan, abang juga nggak bisa keberatan. Ya, Karena aku itu setuju. iman kami. Nah, gitu, bang. Benar, kalau dalam iman benar. Ya. Ini bang, misalnya ada orang nyembah mesin cuci, bagi dia itu hal yang wajar nggak? Misalnya saya nyembah mesin cuci, nggak gini, saya nyembah mesin cuci, bagi saya wajar nggak? Abang belum gila kan? Gini bang, ya nggak boleh abang katakan gila. Ini ada agama yang nyembah mesin cuci. Apakah Orang anda? menyembah benda mati itu namanya menyembah iblis. Ya udah, abang gini bang, cara bilang ya. Abang meminta saya untuk memaklumi, abang yang menyembah manusia, saya maklumi kepada. Kasih yang hidup bang, yang hidup maksud saya. Jangan kau kasih yang mati. Oke, orang nyembah biawak misalnya. Oke, orang nyembah komodo, Bagi dia komodo itu Tuhan, boleh nggak? Bagi dia. Boleh. Nah, ya udah, dia nyembah komodo dah. Nah, untuk menunjukkan ya kalau soal mau disembah, apapun bisa disembah. Iya. Kan gitu ya? Iya. Kan gitu ya? Heeh. Oke, berarti Saya panggil definisi. kau sekarang komodo ya. Iya, oke. Jadi apapun yang mau disembah, nggak, definisi Tuhan yang sebenarnya, Iya. apapun yang mau disembahkan oleh manusia. Buktinya Betul. apapun yang disembah jadi Tuhan, benar nggak? Betul. Benda mati Oke. pun bisa jadi Tuhan. Benar. Sekarang saya tanya, kita membuktikan hal itu beneran Tuhan. Kayak contoh bagi gini, bagi abang mobil Ini apa gini. nih bang? Puisi atau apa ini abang dah sampaikan ini? Bukan puisi, cara main kepala. Abang mau main kepala nggak sekali aja? Cara penyampaian abang kok kayak puisi, jadi enggak apa-apa. Bukan, gini. Nah, Bagi saya, mobil itu adalah alat transportasi. Oke. Bagi Anda yang lagi ngerokok di di kelas, untuk kode guru datang Anda bilang mobil. Kalau ada guru bilangnya mobil. Berarti bagi Anda mobil saat itu bukanlah alat transportasi, benar nggak? Itu namanya kode lah yang Anda pahami sendiri. Oke. Berarti menunjukkan apa? Definisi itu bisa diubah. Sekarang gini, pembuktian terhadap itu mobil ataupun tidak kan tentang kelayakan. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang Yesus Tuhan. Berbicara tentang selayak apa Yesus dituhankan. Itu saja bang. Selayak apa sih dituhankan gitu. Oke, baik. Saya jawab ya. Sebelum saya menjawab, saya tanya balik dulu ke abang. Menurut abang, Yesus itu Tuhan bukan? Bukan. Supaya saya tahu jalan pikiran abang. Bukan. Kenapa? Karena saya sadar di tahun 2025 tidak ada satu orang pun yang pantas saya jadikan Tuhan.
Iya. Kenapa saya harus percaya? Gini. Asal agamanya Kesimpulannya apa? dulu, kesimpulannya. Di tahun 2025 tidak ada satu manusia pun yang pantas saya sebutkan Tuhan. Lalu kenapa saya percaya kepada tulisan yang ada yang namanya manusia adalah Tuhan? Gitu. Jadi pertanyaannya, Bukan, kenapa tanya kepada saya? Bagi abang, Yesus Tuhan enggak? Enggak, apa landasannya? Oke, kita abaikan Al-Quran, kita abaikan Bible. Landasannya, karena di era saya hidup sekarang di tahun 2025, tidak ada satu manusia pun yang pantas saya jadikan Tuhan karena kelemahannya. Maka, kenapa saya harus percaya tulisan yang mengatakan Tuhan adalah manusia? Karena di era saya, tidak ada satu manusia pun yang bisa saya sebut Tuhan. oh gitu. Bang. Berarti abang latar belakangnya apa? Muslim atau Buddha atau Hindu? Enggak, ini nol, kosong, nggak ada apa-apa. Jadi saya mau bertanya, gini bang, Abang gini bang, hampir-hampir ateis ya? bukan, gini bang, abang percaya Kristen, maka tunjukkan kepada saya kenapa saya harus percaya Kristen. Itu. Saya sambil ngerokok ya, saya balik ya kameranya. Saya jawab ya. Ini bang, kita ini ketika berbicara tadi keimanan, kalau mau dihubungkan dengan pertanyaan abang ini kan itu namanya kontras bang. Nah, gitu. Jadi prinsipnya begini, apa yang Anda yakini berbeda dengan apa yang saya yakini. Ya ini kan tidak berbicara keyakinan. Gini bang, gini bang, walaupun agama banyak, abang setuju nggak kalau Tuhan itu cuma satu? Saya setuju. Walaupun agama banyak, tapi Tuhan cuma satu. Iya memang saya setuju. Berarti menunjukkan 4 daripada salah satu agama pasti salah, satu pasti benar nggak? Iya betul. Nah, saat Anda mengatakan bahwa Kristen benar, tolong dong ajarin saya kenapa Kristen itu benar. Enggak, kita tidak berbicara aliran. Tadi kan abang katakan Ya Tuhan bukan itu, soal aliran abang. Ya, Ketika kan abang Tuhan. menganut Kristen, kenapa saya harus percaya Bukan, saya Kristen? tidak bukan menganut Kristen, tetapi saya hanya tahu bahwa Tuhan itu cuma satu. Dan itu Yesus. Ya, dan itu Yesus kan? Iya. Oke. Kenapa saya harus bertuhan kepada Yesus juga? Kenapa? Kan saya tidak mengajak Anda untuk percaya kepada Yesus. Bukan soal ajakan. Ini kan soal kelayakan, abang. Jadi ibaratnya gini. Kalau agama ada 5, Tuhan ada 1, berarti 4 daripada salah satu agama pasti sesat dan salah. Maka satu yang paling benar. Nah, di dalam keimanan abang meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan dan pencipta langit dan bumi. Nah, saya juga penasaran, kenapa abang bisa mengatakan dia sebagai Tuhan, karena apa gitu kan? Kenapa saya juga harus mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan yang sebenarnya? Kenapa? Ya, jadi begini. Kalau abang bertanya begitu, saya harus kasih dalilnya. Ya. Saya akan memberikan dalil bahwa Yesus itu memang hanya dia satu-satunya Tuhan. Oke. Berarti karena tulisan, benar nggak bang? Bukan karena tulisan. Nah, tadi abang bilang dalil berarti yang Anda baca. Tulisan itu adalah wahyu dari Allah ditulis oleh manusia. Oke? Nah, jadi Anda setuju dulu toh bahwa berarti itu gini bang, berarti kalau ada tulisan yang menuliskan abang adalah Tuhan 2000 yang akan datang, abang Tuhan juga? Oh enggak. Ya karena orang baca juga sama kayak abang. Bisa, salah bang. Abang enggak boleh analogikan ke situ. Ya kan sama kejadiannya. Karena gini, saya tanya kenapa, enggak gini bang, simak dulu. Kenapa saya tanya kenapa Yesus Tuhan? Abang bilang ya pasti saya harus mengeluarkan dalil. Dalil dari mana? Tulisan. Ya. Berarti menuhankannya karena landasan tulisan. Oke. Kalau ada tulisan manusia jadi Tuhan, maka setiap manusia bisa jadi Tuhan. Sama seperti Bang Leon. Kalau ada tulisan dan kitab suci mengatakan Bang Leon Tuhan 2000 tahun yang akan datang, berarti Bang Leon Tuhan. Benar nggak? Oke, saya jawab ya. Saya jawab. Terserah abang mau mengatakan seperti apa, pendapat abang seperti apa. Saya tidak, cara pikir saya tidak seperti abang. Nah, saya mau memberi sebuah ayat firman Tuhan yang benar-benar ini adalah diwahyukan langsung oleh dia. Nah, gitu. Kata Yesus ini di perkataannya langsung ini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bang, abang pernah tidak temui manusia di dalam dunia ini mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Enggak mengatakan, di zaman abang baca doang.
Iya sama, Anda juga Pak. Ya udah, 2000 tahun yang akan datang, Leon adalah jalan kebenaran dan hidup. Ya, Leon jadi Tuhan. Nggak bisa Bang, bukan begitu. Iya, tinggal tulis doang. Ini Yang kan penting namanya tulisan. bantahan. Itu bantahan Bang, tetapi Anda Kenapa bantahan, kan sama-sama tulisan? Kenapa tulisan ini beda, tulisan itu jadi nggak beda? Kenapa? berarti kesimpulannya Bang, Abang tidak percaya dengan apa yang dituliskan oleh para nabi. Saya percaya, kalau saya harus percaya itu, maka orang 2000 tahun yang akan datang juga harus percaya tulisan yang saya tuliskan bahwa Bang Leon adalah Tuhan. Nggak bisa Bang, ini kitab. Kenapa Anda bisa? Kenapa Yesus bisa? Coba jawab. Kenapa Yesus bisa? Kenapa Abang Anda bisa? Dia cuma ditulis dalam satu kali sepanjang sejarah dunia Bang. Oke, saya mau nulis 2 kali, apa salah? Saya punya tangan, saya punya pulpen, saya punya tinta, tinggal saya tulis. Abang, kalau kita ini di zaman ya nggak usah bicara daya zaman ya tahun 1000-an lah. Itu sudah tidak ada lagi kebenaran yang dicatat di dalam Bible maupun di dalam. Ya udah, sekarang saya catat lagi. Saya catat lagi, Bang Leon adalah Tuhan. 2000 tahun yang akan datang, orang menuhankan Bang Leon nggak? Nggak harus. Iya, paling kurang mereka membaca. Paling kurang mereka membaca dan tahu bahwa Leon adalah Tuhan, benar nggak? Manusia itu Bang, yang mencatat itu banyak sekali Bang. Aliran-aliran sesat yang mengatakan Tuhan Bang, banyak sekali. Jauh sebelumnya, ribuan tahun yang lalu mengklaim bahwa dia Tuhan, tapi kenyataannya Bang tidak bertahan lama. Karena kalau namanya Tuhan Bang, itu tidak boleh di ngarang-ngarang seperti itu. Dan ya udah, masalahnya Bang setuju dulu, Abang belum pernah ketemu Yesus, belum pernah melihat Yesus, belum pernah melihat Yesus langsung bangkitin orang mati depan Abang, belum pernah lihat. Untuk menunjukkan apa? Abang cuma baca doang. Pertanyaan saya, semua manusia bisa jadi Tuhan kalau dibacakan dia adalah Tuhan. 2000 tahun yang akan datang, kalau ada yang mencatat Bang Leon Tuhan, Bang Leon Tuhan. Kalau ada yang mencatat Daman Tuhan, ya Daman jadi Tuhan. Sesuai keimanan Bang Leon sekarang, membaca jadi Tuhan. Maka di 2000 tahun yang akan datang, membaca jadi Tuhan. Iya, itu pemahamanmu, pemahaman semua orang. Itu pemahaman bebas apa yang Anda mau tafsir. Pemahaman semua orang kayak gitu. Iya. Kalau Yesus bisa dituhankan karena tulisan, semua manusia bisa dituhankan karena tulisan. Gimana sih? Jadi begini Bang, saya mengatakan bahwa apapun pendapatmu itu kami hargai. Saya secara pribadi saya hargai apa pendapatmu. Tetapi pendapatmu itu tidak bisa dijadikan sebuah kebenaran. Kenapa nggak bisa jadi kebenaran? Nggak bisa Bang. Yesus bisa jadi kebenaran karena tulisan. Iya. Kenapa Bang Leon nggak bisa jadi kebenaran karena tulisan? Karena dia Tuhan Bang. Gitu. Iya, karena dia Tuhan. Saya juga bilang bahwa Leon adalah Tuhan dalam tulisan saya. Pasti mereka juga akan, pasti orang di tahun 2000 yang akan datang mereka akan bilang, ih karena Leon Tuhan, kan gitu. Daman, saya bukan Tuhan. Ya udah, Anda bilang kayak gitu. Tapi kalau saya tulis Anda Tuhan, 2000 tahun yang akan datang Anda Tuhan. Enggak lah, enggak. Nah, ini kenapa Yesus bisa jadi Tuhan? Hanya sekedar tulisan doang. Bang, yang kumpulan tulisan yang dipercaya oleh manusia di muka bumi ini, kalau seperti contoh Anda sebagai orang Islam, tentunya seluruh isi Quran itu ke Kristen, ke Bible. Jadi apapun yang dicatat di dalam Bible saya percaya. Oke. Jadi ketika masalahnya ketika muncul tulisan-tulisan baru dengan catatan baru, lalu mengatakan si ini Tuhan, si itu Tuhan, nggak ada yang mau percaya Bang. Saya bilang bahwa nubuatan Yesus telah tercemar. Saya tulis dalam kitab saya, nubuatan Yesus telah tercemar, maka Tuhan harus datang kedua kalinya dalam bentuk Daman. Selesai, 2000 tahun yang akan datang Daman Tuhan. Sama dengan saya katakan juga sebaliknya tentang keimananmu. Kan begitu. Kalau dalam keimananmu saya putar kalimatnya seperti apa yang kamu sampaikan. Coba putar, coba. Ya, misalnya contoh. Sekarang saya tanya, yang kalian Tuhan kan ini siapa? Muhammad? Allah. Nah, Allah itu yang kamu tahu Allah itu apa? Allah itu adalah segala sesuatu yang nggak sama dengan bentuknya, nggak sama dengan segala makhluk. Di mana ada tercatat? Ya Allah laisa kamitslihi syai'un dalam Al-Qur'an. Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan makhluknya. Itu pendapat. Kok pendapatmu itu dalil kok? Itu kan pendapat dari penulis, Bang.
pendapat dari penulis. Sekarang gini bang, Iya. Siapa yang ya udah, nulis Al-Quran? Sekarang oke, saya tanya. oke, Siapa yang saya nulis kasih, Al-Quran? saya kasih cara pemikiran kepada abang. Saya Siapa kasih yang cara nulis? pikirnya. Daman, Saya siapa yang kasih nulis cara Quran? pikirnya. Saya kasih cara logikanya. Gini cara Daman, pikirnya. Daman. Siapa yang Dengar nulis? dengar dulu. Kenapa Daman, Tuhan Daman, harus? Daman. Dengar dulu. Mau nggak dengar? Kenapa Tuhan itu harus beda dengan makhluknya? Kenapa saya bisa meyakini Tuhan saya? Sekarang gini kita balik. Makanya, Sekarang kita balik kan tadi saya yang bertanya kepada abang. Iya. Sekarang abang yang bertanya kepada saya, kalau abang harus Islam, kenapa harus Islam? Kan gitu ya? Saya bilang karena Tuhannya tidak serupa dengan makhluk. Kenapa? Kan gitu. Sama kayak tadi. Kan gini, dengar dulu bang. Saya tadi bertanya kepada abang. Bentar, iklan dulu. Oke. Saya tadi bertanya kepada abang. Saya bertanya kepada abang, kenapa Yesus bisa jadi Tuhan? Karena ada dalil, berarti karena ada tulisan. Oke. Berarti terambillah kesimpulan saya, kalau ada tulisan yang mengatakan saya Tuhan, 2000 tahun yang akan datang saya juga Tuhan. Oke. Sekarang Anda bertanya balik. Ya sama seperti imanmu, menuliskan bahwa Allah Ta'ala Tuhan, kenapa kamu percaya? Kan itu. Karena Al-Quran saya menjelaskan bahwa Tuhan tidak serupa dengan makhluknya. Lalu kenapa kamu benarkan? Kan itu pertanyaan selanjutnya. Karena gini, ketika saya kasih Anda satu kata-kata, apa kata-kata? Manusia. Saya kasih tembok, pastikan Anda akan membedakan. Maka tembok bukan manusia, maka manusia bukan tembok. Saya kasih buaya, oh buaya bukan manusia, bukan tembok. Saya kasih lumba-lumba, pasti beda. Saya kasih laut, pasti beda. Saya kasih sungai, pasti beda. Saya kasih pohon, pasti beda. Saya kasih lampu, pasti beda. Saya kasih Tuhan, harusnya pasti beda. Tidak mungkin sama. Karena apa? Kata Tuhan dengan kata buaya beda. Kata Tuhan, kata manusia dengan kata buaya beda. Kata buaya dengan tembok beda. Kata tembok dengan rumput beda. Kata rumput dengan lampu beda. Kata lumpur dengan laptop beda. Kata laptop dengan mesin cuci beda. Dengan kata Tuhan, lagi berdakwah ini tuh lagi apa ini? dengan kata Tuhan beda apa sama? Kamu lagi Ini cara berdakwah pikir. apa ini kau? Ini cara pikir. Tembok dengan manusia beda nggak? Beda. Manusia dengan buaya beda nggak? Beda. Buaya dengan lembu beda nggak? Beda. Lembu dengan speaker beda nggak? Beda. Speaker dengan atap beda nggak? Beda. Atap dengan pohon beda nggak? Beda. Daman. Dengan Tuhan, Tunggu Daman. Coba jawab, kenal dengan kamu Tuhan? Iya, saya kenal kamu ini Daman, katanya sebagai ahli tafsir. ahli tafsir. Daman Al-Mantiki ini, Ahli saya tafsir. dengar ini pakar Islam dalam, tetapi ketika saya sebagai SD, cuma lulus SD, saya menganalisa percakapan-percakapanmu ini. Apa yang engkau sampaikan ini semua nolak, Bang. Tidak ada bobotnya yang kau sampaikan. Iya. Tidak ada bobotnya. Jadi dari tadi saya simak yang kamu sampaikan ini kala-kala anak SD. Iya. Benar. Hebat ini anak SD. Tepuk tangan buat anak SD. Kau sampaikan ini analogi. Iya. Kau sampaikan analogi. Iya. Kita tepuk tangan buat anak SD. Analogi yang kau sampaikan ini, Abang, itu hanya menurut pendapatmu. Bukan. Tetapi kalau kau tanyakan kepada orang lain, tidak ada. Ini yang karena bisa hebatnya anak SD. pendapatmu. Jadi Bang, begini, ketika orang bertanya, Anda menyampaikan kepada orang lain, semua juga akan berpendapat seperti saya, kecuali Kok seperti saya nggak ada yang mau percaya sama abang? begitu Bang. Kecuali begini Bang, kalian Gini. sesama Muslim akan percaya dengan kamu. Tetapi kalau kau cerita kepada orang Kristen, tidak mungkin Kristen percaya. Karena semua yang kau sampaikan. Masalahnya kalau berpikir Semua yang percaya, kau kalau enggak analogimu, pikir enggak mau percaya. Masalahnya cuma satu, mau mikir apa enggak. Pernyataanmu itu semua itu. Abang tahu diferensi ya? Otakmu sendiri. Bang, Sampai Tuhan otakmu sendiri, menganugerahkan Anda bisa katakan bahwa chipset akal kepada kita yang dinamakan dengan chipset diferensia. Tahu nggak diferensia? Di dalam akal setiap manusia. Dalam setiap akal manusia, mau manusia yang bagaimanapun, punya satu chipset di dalam akalnya yang namanya diferensia. Apa itu diferensia? Diferensia itu adalah pembeda, kesadaran manusia terhadap fungsi otak yang rentan membedakan daripada setiap kalimat.
Ketika dikatakan kata lembu, maka dia akan mengatakan beda dengan pohon. Ketika dia dikatakan pohon, maka pasti beda dengan manusia. Ketika dikatakan kata manusia, pasti beda dengan kata tembok. Ketika dikatakan kata tembok, pasti beda dengan kata rumput. Ketika dikatakan Tuhan, otak logik yang punya chipset diferensia, yang punya kesadaran terhadap diferensia akal akan mengatakan Tuhan beda dengan semua makhluknya, karena di antara semua makhluk saling membedakan. Itu otak logik. Itu otak logik. Dari sini kan begini ya, Man. Saya dulu ya. Jadi apa yang Anda sampaikan, Daman, ini kau lagi mute ya suara saya ya? Kok mute? Enggak. Kenapa Dari suara tadi saya loh. ini kayak hilang? Kayak mantul balik? Oh, ini karena saya speakernya gede, jadi kedengaran. Kenapa mantul ya? Iya, mantul. Mantul, mantap betul. Mantap banget. Jadi Daman, ya kalau saya memberi pendapat tentang cara pikirmu, sebenarnya kamu ini dekat dengan ateis. Bukan, saya tidak bilang keimananmu, tetapi cara pernyataan kau sampaikan itu sedikit mengarah ke ateis. Kenapa? Karena segala sesuatu kau mentahkan, lalu kau katakan kebenaranmu yang lebih benar daripada yang lain. Begitu. Ini lepas dari keimananmu sebagai seorang muslim. Tetapi nilai pertanyaanmu ini ketika saya analisa, kamu ini mirip-mirip dengan orang yang ateis. Sebenarnya seperti Anda katakan tadi bahwa Anda hampir-hampir tidak mau percaya Tuhan itu. Dan saya meyakini itu masih terbawa. Sampai saat ini masih terbawa di dalam kehidupanmu. Makanya kau cocok jadi seorang ahli. Kenapa kamu memilih kamu sebagai orang ahli tafsir? Menurut informasi yang saya dapat, karena kamu lebih banyak berhalusinasi. Anjay, halusinasi anjay. Kamu lebih banyak berfantasi. Bang, catat lagi. Tadi saya udah kasih ilmu, namanya apa tadi? Polisemi. Sekarang catat lagi, namanya ada ilmu dalam akal, namanya diferensia. Logical fallacy. Ya. Itu yang ada di dalam dirimu. Logical fallacy. Oke, ya terserah lah. Saya tanya sama kamu, apa itu logical fallacy? Ya, kecacatan berpikir. Nah, itu yang kamu miliki. Ya, di mana cacat saya berpikir, Bang? Saya tahu diferensia, Abang nggak tahu. Yang cacat siapa? Makanya saya bilang abang Iya, mendekati. ketawa dulu lah. Anda bilang saya logical fallacy. Saya tahu diferensi, Anda tidak. Siapa yang logical fallacy? Jadi menurut saya Anda logical fallacy-nya itu ada samamu. Jadi kecatatan berpikir itu Yaudah, ada 14 logical fallacy. Ya. Sudah, nggak usah. Saya masuk ke mana? Strawman argumen. Saya SD. Oke, saya masuk ke mana nih? Coba bilang, saya masuk ke mana? Strawman argumen. Saya masuk ke bandwagon. Bang, saya tidak. Saya masuk ke mana nih? Percuma kamu mau bicara saya tentang itu, saya SD, abang. Ya, kamu kan lebih pintar dari saya. Percuma kamu bicara itu sama saya. Coba kita sekarang mau berbicara tentang karakter. Bahwa kalau saya ukur karaktermu ini, sebenarnya kamu ini enak. Gini, Bang, diskusi dengan saya. Abang kuatkan iman orang yang ada di bawah. Saya mau ke kamar mandi. Kuatkan Kristen yang ada di bawah. Saya mau ke kamar mandi. Saya pipis dulu, bentar, sabar. Udah, kuatkan iman yang ada Kristen yang ada di bawah. Takutnya mereka pindah agama nanti karena pernyataan saya. Hati-hati. Oke. Ya, pikir cepat. Ini TikTok ini harus kasih sanksi sama dia, masa diskusi pakai kencing. Ya, jadi memang Daman Al-Mantiki ini saya sebenarnya kalau diskusi dengan dia sebenarnya kena dengan karakter saya. Kayak gitu. Tetapi orangnya ini dia agak orangnya cool. Beda dengan yang diskusi debaters yang lain. Mempertahankan sesuatu yang sebenarnya menurut saya nol, gitu. Jadi Daman Al-Mantiki ini, kalau saya bisa memberi penilaian terhadap dia lebih banyak menggunakan logical fallacy-nya itu. Jadi kecatatan berpikir itu terlalu tinggi mengenai keyakinan agama lain. Tetapi ketika berbicara ke keyakinan dia jadi manusia normal, gitu. Jadi kalau dia berbicara tentang Kristen, itu di situ logical fallacy-nya berlaku. Cacat berpikirnya itu sangat tinggi. Tapi kalau dia kembali kepada keimanan dia itu jadi normal. Nah,
Nah ini orang ini yang nih Daman ini, kalau menurut saya tidak adil dong kalau diskusi seperti itu. Jadi Anda harus jujur, Anda harus Daman ibaratnya ya adil lah dalam Jadi kalau kau nilai Kristen, logical fallacy-nya tinggi. Tetapi kalau berbicara keimananmu sendiri, kau jadi kayak malaikat yang turun dari surga. Jadi begitu perfect di dalam menyampaikan itu. Begitu perfect berarti Anda mengapresiasi pernyataan saya gitu maksudnya. Ketika kau membuat pernyataan tentang keimananmu, begitu ya. Ketika Anda membuat pernyataan tentang keimananmu, itu the best menurut saya. Tapi kalau kamu sudah masuk ke keimanan saya, termasuk iman saya, wow, lari jauhnya, larinya minta ampun. Jadi seakan-akan Anda menjadi raja tega gitu. Jadi terserah apa orang mau nilai, kau sikat saja. Tapi Bang tetap ini ya, salam satu saudara, salam kemanusiaan ya, nggak ada tendensius benci apa gimana orang kita diskusi kok. Saya bukan, Anda itu bukan tipe pembenci. Saya bisa lihat dari saya santai kok. Kita ngomong ilmu logika doang kok. Itu orangnya baik. Ya, cuma kalau sudah berbicara keyakinan, kadang-kadang gesturmu itu berubah. Gitu. Enggak lah, yang namanya diskusi itu ada yang namanya kewajaran. Kadang ini misalnya gini ya, kadang apa yang abang pikirin nggak saya pikirin, pasti saya nanya. Atau apa yang saya pikirin, abang males pikirin, nah saya harus marah ini. Kok lu nggak bisa mikir, kok saya bisa. Daman begini, Daman, saya ini selama ini buka komal, saya tidak melayani diskusi. Kamu tahu nggak kenapa saya tidak melayani diskusi? Saya mengintip seperti Daman. Jadi saya catat, Daman menilai tentang misalnya tentang akhir zaman seperti ini. Saya catat semua debaters. Baru saya klarifikasi di komal saya. Saya tidak mau ke diskusi, kenapa? Saya tidak mau menyakiti agama lain. Bukan menyakiti, abang udah kalah sama Bang Juma. Saya kan nonton abang sama Bang Juma. Iya, saya lawan sama dia, itu keadaan terpaksa, dia masuk sendiri, tiba-tiba muncul, nah, gitu. Tetapi ya bagi saya Suma masih kamu lebih apalah, masih Daman lebih berilmu. Kalau siapa si Suma itu intonasinya aja, pak, bahkan kadang-kadang nggak ragu-ragu, lebih banyak bicara mati. Ya udah gitu. Terserah abang aja lah. Jadi gitu gini Bang. Bang. Abang itu saya masih apalah, ibaratnya masih nyaman diskusi dengan abang. Ya. Dibandingkan dengan yang lain, Bang, ekstrimnya minta ampun. Ya gini Begitu. Bang, gini Bang. Udah kita ngomong-ngomong santai aja Bang ya, ngomongnya gini. Apa namanya tuh pakaian, misalnya gini. Apa namanya tuh baju, celana, sama selendang. Itu ada berapa Bang? Satu. Bang, halo. Ya, satu Bang. Itu ada berapa? Satu. Baju, selendang, Ya. sama baju, selendang, sama celana. Itu ada berapa? Tiga. Ada 3. Salah. Yang sebenarnya itu satu karena Ya, sama-sama iya. pakaian. Kok ketawa? Anda jangan berfilsafat. Jadi begini. Bang, dengar pernyataan saya. Selendang, baju, sama celana itu ada berapa? Ya, secara logika 3. Itu satu Bang, gimana sih? Nah, itu bukan logikanya. Itu Iya, karena apa? Sama-sama pakaian. Iya, saya tahu. Memangnya selendang pakaian? Iya, pakaian masuk dalam jenis pakaian. Bang, kamu buka baju, telanjang lalu kau pakai selendang aja keluar ke jalan. Ya masuk ke dalam definisi umumnya pakaian, kayak contoh gini. Ya udah. Mungkin pakaian susah untuk abang cerna. Yang paling mudah saja. Yang paling mudah. Kol, kangkung, sama tomat. Itu ada berapa? Ada satu. Kol, tomat, kangkung ada berapa? Satu. Satu. Apanya Ya. satu? Iya, karena itu tumbuhan yang mau dimakan. Maksudnya? Ada berapa? Satu. Enggak. Ini di depan abang ada kol nih. Ada kol. Iya. Ada tomat.
Ya. Ada kangkung, ada berapa berarti? Ya, sayuran kan itu, jadi cuma satu. Oh, cuma satu. Bagus. Itu baru benar. Itu mantap pikirannya, benar. Ya. Misalnya ada Daman, ada Bang Leon, ada Bu Dewi. Itu ada berapa? Ada tiga. Kok tiga? Kok tiga lagi? Ya iya, kita kan makhluk yang terpisah, Bang. Tadi gimana cara mikirnya? Kol, tomat, sama kangkung. Satu. Bu Dewi, Bang Leon, Daman, jadi tiga. Itu gimana cara mikirnya? Iya, karena sebut saja Daman, Dewi, Leon. Tiga dong. Ya manusia, sama-sama manusia, berarti satu dong. Nggak bisa dong. Cara Nggak bisa. berpikirnya yang membuat berbeda situ cara pikirnya. Berarti pemikiran kayak gitu salah. Pemikiran begitu salah. Salah, mantap, tepuk tangan, kalau bagus. dikatakan itu satu. Salah kalau dikatakan itu satu, benar, tepuk tangan lagi. Iya. Bagus. Berarti salah itu ya? Kamu mau kemana? Enggak, berarti itu salah ya? Kamu mau ke Tritunggal kan? Enggak ke Tritunggal. Saya mau bilang tomat, kangkung, kol itu satu. Benar, tepuk tangan. Benar. Benar. Daman. Apa lagi? Saya cuma nanya, saya nggak nanya agama loh. Saya tanya Bu Dewi. Saya nanya ini, Bu Dewi, Daman, Bang Leon ada berapa? Satu. Benar. Sama-sama manusia. Sama-sama manusia satu. Saya bilang tiga, bukan satu. Kalau tiga salah, satu yang benar. Sama-sama manusia. Kok ketawa? Kenapa ketawa? Salah berarti pemikiran kayak gitu, bahwa Bu Dewi, Leon, Daman itu satu karena sama-sama manusia. Itu salah apa benar? Itu yang namanya murni logical fallacy. Ya, berarti logikal fallacy ya. Jadi Anda itu cacat berpikir. Berarti cacat berpikir ya. Oke, cacat berpikir ya. Cacat berpikir ya. Kamu kemana? Cacat berpikir ya. Iya. Oke, bagus, tepuk tangan. Cacat berpikir. Oke, selesai. Berarti Daman tadi ketika mengatakan Susi, Daman dan Leon adalah satu, itu cacat ya? Iya. Ya, bagus. Dah selesai. Aku cuma nanya itu aja kok. Aku cuma nanya itu aja kok. Secara rasio itu tiga. Iya. Pokoknya Tapi apa menurut namanya Daman itu satu ya sudah. Menurut Daman satu ya. Ya udah, menurut Daman itu satu, ya itu kemauan Daman, tapi itu cacat berpikir kan? Tapi itu cacat berpikir kan? Iya. Bagus, benar. Kalau Anda mengatakan yang tiga tadi manusia, orang yang berbeda. Saya dengan Daman, saya tidak tahu Daman ada di mana ini, dunia mana ini. Kita sama-sama dalam status secara posisi kita sama-sama manusia. Itu posisinya. Tetapi secara status kita berbeda. Ya, berarti tiga ya? Gitu. Jadi tiga dong. Tiga ya. Berarti yang bilang satu sesat ya? Bukan sesat, cacat berpikir dengan sesat beda. Oh, berarti cacat berpikir ya? Ya, bukan sesat. Oke, bagus. Cacat berpikir, benar. Bagus. Mantap. Ya. Berarti Daman akui hari ini karena Daman mengatakan yang tadi adalah satu adalah Daman yang cacat berpikir. Benar. Benar, mantap. Saya mengakui saya cacat berpikir dengan mengatakan Susi, Leon, Daman adalah satu. Saya cacat berpikir. Bagus. Saya tepuk tangan untuk hari ini. Nah, gitu dong. Kok ketawa? Aduh. Bang, coba lihat nama saya, Daman Al-Mantiki. Coba abang tulis di Google, mantik itu ilmu apa? Pikirin aja sendiri. Ya, ilmu tafsir. Ya kok ilmu tafsir? Gak ada urusan mantik sama tafsir. Gak ada urusan. Oke, sekarang gini. Kau kan dijuluki ahli tafsir. Bukan ahli tafsir, mantik itu bukan ilmu tafsir. Maksudnya kau dijuluki, bukan pengertian kata mantik itu. Menurut ada beberapa orang mengatakan, oh Daman ini ahli tafsir, Suma belajar sama dia. Siapa bilang? Tapi saya lihat cocok. Kalau Suma belajar sama kamu, cocok. Kamu harus ajar ke Suma bagaimana cara mengendalikan diri. Iya. Tuh kalimat Enggak, nanti gini, kalau saya ajarkan Bang Zuma akan berpaham Susi, Leon, Daman adalah satu.
Sesat nggak? Cacat nggak berpikir kalau kayak gitu? Cacat nggak? Cacat. Cacat. Daripada beliau cacat, mending saya aja yang cacat, gitu. Kau ketawa, kau ketawa. Kau ketawa. Aduh, ini Astagfirullah. anggaplah ini hiburan ya, hiburan Iya. yang ada maksud, hiburan yang memiliki tujuan dan maksud. Benar. Terserah, saya cuma nanya itu doang. Iya. Oke, Bang Leon lagi sibuk. Kalau nggak sibuk kita lanjut. Iya, saya lagi anu ini Bang, saya mau turun dulu. Siap. Saya ada Makasih ya. ada aktivitas yang saya mau kerjakan ya Bang. Terima siap. kasih Bang Makasih. Dalman ya, Ya. Daman ya, bukan Dalman. Ya kalau ada salah-salah kata gini izin. Nah. Kalau ada salah-salah kata, saya tidak memungkiri bahwa Anda lebih tua dari saya. Anda merupakan orang yang saya hormati ya Bang ya. Maaf ya Bang ya. Oke, Ya. sama-sama Oke, Bang makasih, ya. Bang. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf ya. Supaya Ya. kita tetap bersahabat, kita nanti satu saat kita bertemu, kita PK-PK-an. Siap, aman. Oke, Mau kita ngopi juga oke, aman Ya. tuh. Siap. Oke Bang, makasih Mantap ya. Bang. Ya, nggak saya turunin Abang terus sendiri ya. Makasih. Oh, just turunin ya Bang nih. Tuh ada telepon, Abang angkat telepon dulu.